Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji serta syukur selayaknya harus selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita tanpa perhitungan. Nikmat dan nikmat terus setiap saat, setiap detik dilimpahkannya untuk kita semua. Untuk itu Allah hanya menghendaki mengajarkan kita untuk kulil hamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Allah mengajarkan doa itu untuk kita. Jadi setiap saat hal yang sederhana tersebut terkadang sering kita lupakan ya. Nikmat apapun itu, sekecil apapun itu dalam pandangan kita, itu semua karunia dari Allah. Selayaknya kita haturkan syukur, puja-puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga sholawat serta salam selalu tercurah kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga, para sahabat, tabi'in, dan insya Allah kepada kita yang mengaku sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang Teteh yang baik, selamat datang kembali di Suara Hati Dani Jaif. Ini adalah kanal berbagi dari Dani Jaif, kanal berbagi inspirasi dan kehidupan yang mana saya dikenal sebagai penyanyi bersama grup band saya, Java Jaif. Selama 30 tahun lebih mengalami pasang surut dalam perjalanan karir. Saat pasang saya dibuat lupa dan saat surut saya dibuat sadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan untuk itu saya menemukan suara hati. Suara hati itu yang terus lingering, yang terus berkecamuk gitu ya di dalam diri saya. Di mana adanya ketenangan hidup itu gitu. Dan ternyata ketenangan itu tidak jauh. Ketenangan itu ada dalam selembar kain yang bernama sajadah. Dan disitulah saya memperoleh ketenangan. Setelah itu saya berkesimpulan pada diri saya untuk lebih menjadi pribadi yang amanah dan berserah. Karena itulah inti kehidupan sebagaimana diuraikan dalam tuntunan agama kita. Dan Akang Teteh bagaimana menjadi pribadi yang amanah dan berserah itu. Selepas ini saya akan kembali lagi untuk menyampaikan kisah pengalaman saya. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Hati Dani Jaif. Sebentar lagi saya kembali. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya. Tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Dani Jaif dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jaif. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah, suara lahiriah, telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan dia kini lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang Teteh masih di sini ya. Ya, tadi saya sampaikan bagaimana untuk menjadi
pribadi yang amanah dan berserah dalam versi saya ya, dalam kasus saya. Akang Teteh, Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin selain untuk beribadah kepadaku. Jadi artinya itu ada amanat dari Allah, ada perintah dari Allah bahwa tugas utama kita adalah ibadah. Dan itulah pada masa-masa tertentu yang saya lupakan bahwa ibadah saya kurang, ibadah saya lalai, ibadah saya morat-marit gitu. Yang kemudian itu memicu kesadaran untuk lebih memperbaiki ibadah saya. Dan kata orang hijrah. Nah, setelah hijrah itu apa yang dilakukan Kang Dhani katanya gitu ya. Jadi saya di sini ingin menyampaikan, ingin sharing gitu bahwa setelah itu saya banyak mempelajari gitu ya, mendengarkan ustadz-ustadz, ulama-ulama kita gitu yang penuh kasih menyampaikan kebenaran, dan itu saya amalkan sedikit demi sedikit. Dan betul, hidup saya merasa lebih tenang, hidup saya merasa lebih nyaman, ya, lebih bahagia gitu. Dan intinya pribadi saya juga menjadi lebih stabil gitu. Intinya nyaman lah dalam menjalani kehidupan gitu ya. Nah, amanah yang dimaksud adalah itu. Jadi saya ingin menjadi pribadi yang terus berpegang teguh kepada agama Allah, agama Islam, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, dan saya terus belajar untuk mengetahui agama saya tersebut. Dan tentu saja semua itu hanya berupa ikhtiar saja sebetulnya, karena intinya untuk hasilnya itu semuanya dikembalikan kepada Allah. Jadi saya pun ingin menjadi seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim yang baik gitu. La ilaha illallah. Allahu Rabbi la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dalam sebuah ayat saya mengutip itu bahwa saya mengakui tidak ada Tuhan selain Allah yang patut diibadahi, dan saya selalu bertawakal kepada Allah, dan saya bertobat kepada Allah atas segala sesuatu yang sudah saya lakukan, keburukan yang sudah saya lakukan. Jadi intinya saya hanya berusaha saja untuk memperbaiki diri, dan hasilnya saya kembalikan kepada Allah. Saya berserah diri hanya kepada Allah. Saya terus memperbaiki tobat saya, memperbaiki ibadah saya gitu, dan alhamdulillah semakin saya berusaha untuk memperbaiki diri, semakin ada ketenangan itu, dan Allah membuktikan ayatnya lagi. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Jadi yang menurunkan ketenangan ke dalam hati-hati orang-orang yang beriman itu hanya Allah, untuk memperkuat keimanan mereka yang sudah ada pada diri mereka gitu. Dan alhamdulillah Akang Teteh, hidup dengan iman itu nikmat sekali. Jadi kita melakukan segalanya namanya amal soleh. Jadi segala sesuatu, amal adalah perbuatan. Segala sesuatu yang dilandasi oleh keimanan itu menjadi amal soleh. Dan itu tidak hanya berlaku di dunia, juga bisa menjadi bekal kita ke akhirat kelak. Bukan sesuatu yang mudah Akang Teteh untuk menjalani itu semua. Saya pun mengalami ujian-ujian gitu ya, seperti apa. Apakah benar saya ini ingin memperbaiki diri? Apakah benar saya ini sudah mentaubati segala keburukan, segala kerusakan yang pernah saya lakukan gitu? Dan itu semua menjadi prioritas utama dalam diri saya. Jadi yang ingin saya lakukan adalah hanya bermanfaat saja dalam hidup ini ya. Nah,
dalam rangka hidup yang lebih bermanfaat. Kemarin-kemarin ada pertanyaan lagi karena ini terus apa yang dilakukan sekarang gitu, pekerjaan ini. Setelah saya berusaha memperbaiki diri itu, saya banyak tertarik dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang kira-kira ingin bergabung dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik juga gitu. Dan untuk itu saya sempat membuat yayasan musik gitu, yayasan musik di Bandung ini. Maksudnya untuk turut serta menciptakan ekosistem musik yang lebih baik gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya juga itu tidak mudah. Kemudian saya berusaha membuat koperasi, karena koperasinya juga koperasi yang syariah gitu ya. Saya menganggap bahwa ada model ekonomi di situ yang koperasi itu sebetulnya sangat ideal untuk di Indonesia gitu ya, dan sangat dekat sekali sistem koperasi itu dengan tata kelola syariah di dalam Islam gitu ya, tata kelola ekonomi. Tetapi itu pun dalam perjalanannya ternyata karena itu sifatnya kolektif, kita bergabung bersama orang-orang lain gitu, ada saja kendala-kendala yang sebetulnya di pribadi masing-masing sih mungkin tidak bermasalah, tetapi saat itu bertemu secara kolektif gitu ternyata masih ada juga kendala-kendala yang tidak bisa diselesaikan secara kolektif gitu ya. Sampai terakhir setelah saya buat konten Suara Hati ini di YouTube, saya dipertemukan dengan orang-orang yang alhamdulillah perjalanan perbaikan diri itu, makanya Allah menginginkan gitu, apakah kalian itu mengira akan masuk surga sementara belum aku lihat orang-orang yang bersungguh-sungguh dan orang-orang yang bersabar dalam rangka jahadu minkum wa ya'lamus sabirin itu. Jadi saya kemudian diuji sama Allah ya, entah kenapa Kang Teteh, terakhir kemarin gitu banyak sekali orang-orang teman-teman saya yang menitipkan gitu ya, menitipkan entah zakat, entah bantuan infak, entah titipan-titipan kebaikan lainnya, sampai saya berpikir kenapa teman-teman saya ini menitipkan segala sesuatu hal yang baik itu kepada saya gitu. Dan kalau saya pribadi melihatnya itu sebagai ujian dari Allah yang tadi itu. Pada awalnya kan saya ingin menjadi seorang pribadi yang amanah gitu. Nah, saat dititipi sesuatu yang baik, saat dititipi satu amanah, satu amanat, apakah saya bisa menunaikannya secara baik? Atau saya menjadi orang yang hianat gitu. Pada awalnya saya takut sekali, takut mendapatkan amanah seperti itu. Tetapi saya berpikir lagi, keinginan Dani itu apa? Keinginan Dani menjadi seorang yang amanah. Dan itu saya kembalikan kepada diri saya sendiri. Alhamdulillah, ini jalan dari Allah untuk memperbaiki diri saya. Saya terima amanat itu. Jadi misalnya nih ya, Akang Tade, beberapa di antaranya adalah ada teman saya menitipkan misalnya beras gitu. Kemarin zakat beras, ini ingin menyalurkannya kemana ya gitu, Kang Dani tahu nggak? Oh, insya Allah aku bilang memang saya pun ada tahu beberapa panti atau pesantren yang bisa menjadi mustahik untuk hal itu ya. Dan alhamdulillah saya salurkan itu. Terus kemudian ada lagi, Kang Dani, ada tahu nggak, saya ini ingin mengeluarkan infak tetapi saya pengen untuk masjid katanya. Masya Allah. Itu pun saya terheran-heran lagi, kenapa gitu, kenapa ke saya gitu. Saya kan dikenal sebagai penyanyi gitu, tetapi mungkin pada perjalanannya dalam pergaulan gitu terdapat juga perubahan pada diri saya yang mempunyai kesan yang baik buat teman-teman gitu ya. Sampai akhirnya ya sudah, saya pun menerima itu, tetapi saya langsung memberikan nomor rekening yang ini ada masjid ini silakan pilih aja sendiri. Dan alhamdulillah mereka betul-betul menyalurkan infak itu gitu untuk pembangunan masjid misalnya ya, renovasi masjid.
Belum lagi ada teman saya yang, karena ini saya ada paket sembako gitu ya, saya pengen menyalurkannya. Oh Masya Allah, berapa banyak? Terserah Kang Dhani berapa banyak, katanya, silakan aja. Oh gitu, waduh alhamdulillah. Dan saya ya dengan sekuat tenaga mencari database orang-orang gitu ya yang mustahik, yang kira-kira bisa menerima paket sembako itu. Apalagi dalam kondisi yang sulit seperti ini. Sampai akhirnya saya hanya memberikan ada 44 orang gitu ya mustahik, dan saya serahkan pada teman saya ini. Saya pikir hanya akan memilih beberapa di antaranya lah ya gitu. Karena di situ ada nama, alamat, dan itu bisa dicek juga langsung ke alamat apakah benar mereka itu orang-orang yang kurang mampu. Nah tapi oh ya sudah, semuanya saja katanya gitu. Wah Masya Allah, alhamdulillah. Jadi semuanya dipenuhi sama teman saya itu. Jadi nah dari situ saya berpikir lagi gitu, ini banyak sekali teman-teman saya yang sudah berkesadaran, baik hati, Allah melembutkan hati mereka untuk menjadi orang-orang yang dermawan gitu ya. Nah saya pun ingin membuat apa ya, sebuah wadah gitu, sebuah wadah Kang Teteh yang kira-kira saya bisa menampung itu semua secara legal gitu ya. Dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk juga membuat yayasan. Nah setelah beberapa kali terkendala ya dalam aktivitas yayasan yang sebelum-sebelumnya, saya membulatkan tekad untuk kembali membuat sebuah yayasan yang bergerak. Ya yayasan ini adalah irisan utamanya adalah yayasan pendidikan dan pemberdayaan. Jadi di sana akan ada pendidikan untuk anak-anak yatim dan duafa gitu. Juga ada pemberdayaan bagi orang-orang yang terkendala kehidupannya secara profesi gitu ya. Nah di situ juga saya dipertemukan lagi sama teman-teman dari kalangan chef gitu ya. Chef itu tukang masak banyak, dan mereka juga mendukung niat saya itu gitu untuk mendirikan yayasan. Oh siap, nanti mau bantu dan sebagainya. Beberapa di antaranya juga ada pengusaha dan teman-teman saya yang lain gitu. Sampai akhirnya saya meneguhkan diri saya, oke, ini harus jadi yayasan. Dan saya mengumpulkan beberapa teman gitu untuk berada pada posisi di organ yayasan itu ya. Ada pengawas, ada pembina, ada pengurus gitu. Dan terkumpullah, maka terbentuklah yayasan, namanya Yayasan Suara Hati Madani. Dan itu disingkat menjadi Yastima. Yastima itu Yayasan Suara Hati Madani. Nah Yastima juga Kang Teteh ternyata setelah dilihat mempunyai arti yang alhamdulillah artinya baik sekali. Yastima artinya pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, percaya diri gitu ya, mau mengambil resiko dan sangat mudah menginspirasi orang. Masya Allah. Jadi nama itu ternyata doa, mudah-mudahan ini adalah doa yang baik untuk Yayasan Suara Hati Madani yang saya bentuk bersama teman-teman yang sudah keluar SK-nya dari Kemenkumham, dan insya Allah dalam waktu dekat segera beroperasi sebagaimana layaknya gitu ya. Nah itulah, jadi saya lebih tertarik kepada kegiatan-kegiatan sosial seperti itu. Nah saya juga pengen cerita sekalian apa saja sih program di Yastima ini, program di Yayasan Suara Hati Madani ini. Beberapa di antaranya adalah ada yang namanya Tupai. Tupai Plus. Tupai itu artinya tabungan pendidikan untuk anak yatim plus duafa dan orang-orang yang terkendala atau kurang mampu gitu ya secara finansial, secara ekonomi. Nah itu adalah program pendidikan untuk anak-anak yang memang masih punya keinginan untuk belajar, untuk sekolah, tetapi terkendala masalah biaya. Terus ada juga Sangu. Sangu itu santunan nafkah untuk guru ngaji. Saya melihat guru ngaji itu Masya Allah, mereka itu pribadi-pribadi yang sangat tulus gitu ya, mengajarkan, mengaji kepada anak-anak tanpa pamrih sama sekali. Bahkan ada misalnya seorang guru yang tinggalnya di Cilengkrang gitu, tapi dia ngajarnya di Supratman gitu ya, dan dia
nggak minta dibayar, dan ya sebetulnya kalau ada yang ngasih diterima, kalau enggak ya enggak gitu. Dan itu membuat saya berpikir bahwa ini harus disejahterakan. Para guru ngaji ini, merekalah yang meletakkan dasar-dasar keagamaan gitu ya, supaya generasi muda ini sejak dini mempunyai bekal pengetahuan agama yang baik. Setelah itu ada juga bekal. Bekal adalah berdaya dan berakal. Nah, itu untuk para orang tua yang tadi itu anak-anaknya sudah disupport. Biasanya kan sering ada cerita nih, santunan untuk anaknya tetapi dipakai sama orang tuanya, misalnya hanya karena gara-gara kebutuhan beli pulsa dulu, atau beli nasi dulu, beli beras dulu gitu ya, sehingga ya itu menjadi skala prioritasnya bergeser gitu. Nah, supaya hal itu tidak terjadi, kita pun membekali orang tuanya untuk memiliki keahlian dan bisa berdaya sebagaimana mestinya gitu ya, mendapatkan penghasilan yang layak. Ada lagi program bernama Beber. Beber itu adalah beli dan beramal. Jadi Masya Allah, di dalam yayasan ini ada beberapa pengusaha gitu yang dermawan, mau dengan komitmen yang baik menyalurkan baik zakat infak sodakohnya ke yayasan. Dan itu mencetuskan ide dari saya untuk kita bisa merangkul beberapa stakeholder gitu ya, untuk menjadi donatur di yayasan ini. Dan insya Allah kedepannya mohon dukungan Akang Teteh semua untuk saya bisa menjadi orang yang amanah dalam menunaikan, menyalurkan segala sesuatu bantuan yang masuk ke Yastima. Seperti itu Akang Teteh. Jadi perjalanan hijrah itu kita tidak hanya harus berada di masjid, kita tidak hanya berada di taklim saja, tetapi agama itu harus hadir di pasar, agama itu harus hadir di kantor, agama itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat gitu, untuk supaya agama itu memang benar-benar menjadi gaya hidup, bukan hanya teori-teori saja gitu ya, yang sangat menyedihkan. Akhir-akhir ini agama itu menjadi komoditas yang terjadi perdebatan, terjadi segala macam gitu ya, yang malah memecah belah umat, bukan mempersatukan. Karena inti utamanya adalah agama itu memang dieksklusifkan berada pada satu ranah saja, tidak dihadirkan ke dalam khalayak umum. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan oleh Allah untuk menghadirkan itu pada tatanan kehidupan sehari-hari, supaya kita juga lebih familiar, supaya kita juga lebih dekat dengan agama dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu Akang Teteh. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Kang Dhani sekarang ngapain setelah hijrah itu gitu ya. Dan intinya saya seperti itu, lebih tertarik kepada kegiatan-kegiatan sosial, lebih tertarik kepada kegiatan-kegiatan yang lebih menenangkan hati saya, mencerahkan pikiran saya, dan memberdayakan tenaga saya pada sisa kehidupan saya ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua itu, dan Allah sudah memberikan kemuliaan kepada saya yang luar biasa, dan saya kurang bisa memanfaatkan itu semua. Ini saatnya Allah masih memberi saya usia, masih memberi saya kekuatan. Saya ingin mendedikasikan semuanya itu di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akang Teteh, mudah-mudahan cerita ini bisa menggugah, bisa menjadi inspirasi untuk Akang Teteh semua ya. Intinya jadilah orang yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia ini. Jangan kemana-mana, sebentar lagi saya akan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh yang baik, saya Dhani Jive yang sudah dikenal selama 30 tahun lebih sebagai penyanyi di Java Jive Band. Nah, selama itu saya mendapatkan kemudahan dan dilimpahkan keberhasilan sama Allah, tetapi ada satu suara yang saya kesampingkan, yang saya abaikan. Itulah suara hati.
Nah, hubungannya dengan suara hati, saya menjalankan sebuah kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup dari Dani Jive di YouTube. Jadi, saya mohon untuk Akang Teteh semua untuk like, subscribe, dan share sebanyak mungkin tayangan ini. Semoga dengan bantuan Akang Teteh semua, sama-sama kita membangun kebaikan dan menyebarkan kebaikan, dan kita mendapat pahalanya dari Allah berupa hasanah kebaikan dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akang Teteh, tadi sudah saya sampaikan ya, seperti apa kegiatan saya terakhir-terakhir ini. Mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga saya istiqomah dalam menjalani sisa kehidupan saya ke depan gitu ya, dalam kebaikan dan ketaatan juga kesabaran. Nah, Akang Teteh, saya ingin membacakan sebuah apa ya dari Al-Quran. Saya ambil dari Quran surat Yusuf ayat ke 101 sampai ke 108. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Wa ma aksarun nasi walau harasta bimu'minin wa ma tas'aluhum alaihi min ajr in huwa illa dzikrun lil alamin. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Afa aminu an ta'tiyahum ghasiyatun min adzabillahi aw ta'tiyahumus sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Akang Teteh yang baik, Quran surat Yusuf ayat ke 101 sampai ke 108 tersebut saya merasa berkesesuaian sekali dengan kehidupan saya ya, dan saya yakin itu adalah ketentuan-ketentuan Allah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang dibuktikannya untuk manusia, terutama untuk saya pribadi ya. Bagaimana saya sudah diberi kemuliaan sama Allah, kemuliaan yang luar biasa dengan kesuksesan saya di dunia musik itu ya. Tetapi saya salah menyikapinya. Dan pada akhirnya saya mengakui bahwa Allah lah satu-satunya penolong saya. Allah lah wali saya di dunia dan di akhirat. Untuk itu saya meminta kepada Allah, tawaffani,
muslimah wa alhiqni bisolihin. Jadi wafatkanlah saya dalam keadaan berserah dan gabungkanlah saya dengan orang-orang yang soleh gitu. Dan itu seperti doanya Nabi Yusuf, itu berkesesuaian sekali dengan saya. Makanya kenapa saya tadi pengen menjadi pribadi yang amanah saja, yang berserah saja sudah, karena begitulah gitu ya. Dan saya ingin mengajak pada akhir Quran surat tersebut, di sana dinyatakan bahwa inilah jalanku, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, jalan menuju kepada Allah dengan yakin gitu ya. Dan insya Allah semoga Allah menambah keyakinan saya untuk terus berada di jalan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian Akang Teteh, episode ini saya sudah mengisahkan tentang kisah saya ingin menjadi seorang yang amanah dan berserah. Ya, itu dia. Jangan lupa Akang Teteh untuk subscribe, ya, komen dan share tayangan ini jika dirasa bermanfaat. Dan juga silakan komen untuk memberikan masukan kepada saya, tentu saja masukan yang membangun, yang konstruktif, untuk kita bisa saling memperbaiki ya. Semua kesalahan dari saya dan kebenaran hanya milik Allah. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk terus memperbaiki diri dan terus lebih mendekatkan diri kepada Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara hatiku